Saudara, hari ini Rabu 17 Mei 2023, hari ke-39 sesudah Paskah. Satu hari menjelang peringatan atau perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dalam Efesus 1 ayat 19b sampai dengan 21, kita membaca, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, Kristuslah mati disalibkan. Ia menyerahkan dirinya untuk kita. Efesus 5 ayat 25. Ya, kita yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan kematiannya, Yesus telah menebus kita, sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Sebagaimana Allah Sang Bapa mengasihi kita, demikianlah Kristus mengasihi kita. Perhatikanlah Efesus 3 ayat 18 dan 19, serta Efesus 5 ayat 25. Allah sendiri, saudara, telah menetapkan anaknya itu menjadi kepala atas segala sesuatu, yang memerintah atas seantero semesta, yang meliputi surga dan dunia. Efesus 1 ayat 10. Oleh karena itu, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya. Efesus 1 ayat 20. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah mengukuhkan kemesiasannya, bahwa Yesus benar-benar Raja Agung Israel yang diurapi Allah. Dengan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya, Allah mendudukkan anaknya di tahta Mesias, yang memerintah bukan saja atas Israel dan segala bangsa, tetapi juga seantero semesta dan segala isinya. Kedudukan mesianis Yesus, saudara, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 21. Artinya, Sang Mesias atau Kristus memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada segala lembaga kekuasaan dunia, para penguasa, dan kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di belakang mereka. Kekaisaran Romawi, para kaisar, dan kekuatan-kekuatan spiritualnya misalnya, ada di bawah otoritas Kristus. Orang Kristen, yakni para pengikut Yesus Kristus, tidak perlu takut baik kepada lembaga-lembaga kekuasaan, para penguasa, maupun kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di belakang mereka. Mereka semua ada di bawah kedaulatan Yesus Kristus. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, umat kepunyaan Kristus, tanpa seizin Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bagi kita, saudara, memang mereka sangat kuat.
tapi mereka ada di bawah kekuasaan Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka tunduk kepadanya. Maka inilah penghiburan kita, saudara. Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus mengasihi kita. Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah menebus kita. Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada segala kuasa yang ada di langit maupun di kolong langit. Kepala atau penguasa atau tuan atas antara semesta dan segala sesuatu di dalam sorga dan dunia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mempercayakan diri kita, berlindung hanya kepada Dia, dan terus melanjutkan perjalanan dan perjuangan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah Allah. Amin.